semuanya, balik lagi di channel Vincentus Raditya. Di video kali ini gue mau sedikit review Honda ADV 150. Ya emang udah ketinggalan sih, kenapa gue baru review sekarang ya. Tapi nggak apa-apa lah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Tetapi seperti biasa, sebelum gue test ride, alangkah baiknya kalau gue isi bensin dulu. Sedikit tips buat teman-teman, kalau teman-teman dapat pinjaman motor, ya diisi bensin dan pakai helm. Dan kayak dua mbak itu tuh nggak pakai helm. Oke, kita isi bensin dulu. Nih, pelangnya kenapa di dalam ya? Kenapa nggak di depan ya? 20.000. Ya. A few moments later. Oke, kita lihat dulu ya ada apa aja di sini. Di sini ada hari, day, tanggal 24. Sorry, tanggal maksud saya. Ini month mungkin kali ya bulan, tanggal 12. Bulan 12. Sini ada tengah ada jam. Sebelah kanan ada total tripnya. Dia sudah menempuh 17.863 km. Di bawah ini ada real time fuel consumption. Lalu sebelah kiri ini ada voltase aki. Di atasnya ini ada kapasitas BBM. Kita coba pencet tombol select. Berubah ke air temperature. Ini suhu udara sekitar. Ya Bogor lagi panas sih ya. Ini suhunya 32 derajat Celcius. 49,4 km per liter. Cukup irit ya. Bahkan melebihi pecek gua. Ini ada kondisi voltase aki. Dah. Kalau kita ubah lagi, sebelah kanan ini ada trip A, trip B. Untuk kapasitas bagasi 28 liter atau kurang lebih sama dengan PCX. Oke, sebelum gua test ride, gua isi nitrogen dulu. Biar kita bisa real untuk mengetahui dari bantingan suspensinya. BTW, ini gue pakai nitrogen dan ukuran tekanan angin bannya gue bikin depan 30, belakang 33. Dan unit yang gue tes kali ini adalah Honda ADV warna putih. Untuk tahunnya ini tahun 2020. Bisa dibilang ini motor tempur ya. A few moments later. Oke, pertama yang gue mau bahas adalah dari riding posisinya. Tinggi gue 174 cm dan kaki gue bisa lurus dengan sempurna, walaupun agak miring dikit ya, karena ini kepentok sama apa namanya ini, kepentok sama dudukannya. Jadi kalau mau lurus banget harus agak miring posisi kaki gue. Kalau misalkan begini bisa sih, tapi jadi kayak ketekan di bagian paha. Untuk tes akselerasi menurut gue ini masih menggunakan settingan CVT standar. Jadi setahu gue kalau nggak salah roller standarnya ADV itu 20 gram kalau gue nggak salah. Jadi di RPM bawahnya itu agak berat, tapi di RPM tengah ke atasnya tuh nikmat. Nah cukup, gua ngeri motor orang. Oke, untuk klakson masih standar, bunyinya seperti ini. Lucu bunyinya. Lalu untuk tes suspensi, wow, oke. Ini dapat jalan yang cukup agak nggak rata bisa dibilang. Surprisingly, suspensinya lebih manusiawi dibandingkan dengan Honda PCX 150 kepunyaan gue. Ini mungkin karena sok depannya dia itu lebih panjang, si jarak mainnya atau travelnya itu dia lebih panjang, dan suspensi belakang itu kalau nggak salah dia menggunakan sub tank atau sok tabung merek Showa. Jadi ini bawaannya sih, bawaan dari shock ADV. Wih, Lancer. Intermezzo dikit ya. Kenapa Honda PCX 160 yang terbaru nih seperti yang di depan saya ini nggak dikasih stok tabung ya? Coba kalau dikasih stok tabung pasti bakal lebih enak. Untuk kapasitas tangki masih sama seperti Honda PCX, yaitu kurang lebih 8 liter. Lebih dari cukup, apalagi ini dengan average-nya 49,4 km per liter. Yang dimana itu lebih irit dibandingkan dengan PCX gua. PCX gua tuh cuma dapat 142, 144. Ya kita anggap aja berarti kalau misalkan di 1419 atau 49 km per liter lebih dari cukup, dalam artian mungkin Bogor Yogyakarta cukup dengan sekali isi, mungkin ya. Untuk model spionnya lebih bagus, lebih kotak-kotak gitu dibandingkan dengan modelnya Honda PCX. Oh ya, gue kelupaan, gue akan sedikit banyak mengkomparasi dengan Honda PCX 150 yang gue punya ya. Jadi kalau ini ada sedikit-sedikit subjektif, mohon maaf. Di sebelah kanan masih sama, ini ada idling start stop, lalu ada lampu hazard dan ada tombol starter. Untuk di sebelah kiri ini ada lampu dekat lampu jauh atau switch lampu dekat lampu jauh, klakson, dan ada switch lampu sen. Untuk busa jok seperti biasa ya, ciri khas dari Honda, busa joknya itu keras dan tipis. Sudah menjadi ciri khas dari motor Honda, terutama motor Matic-nya. Untuk model stangnya model stang fat bar, dan menurut gue pribadi
subjektif ya teman-teman. Kalau gue kurang gitu suka menggunakan stang model seperti ini sih. Model neketnya bagus, gue suka nih. Jadi ini kita bisa naruh semacam phone holder. Cuman nggak tahu, kalau gue pribadi gue kurang gitu suka menggunakan stang fat bar. Lebih enak yang kalau agak nekuk dikit ke dalam, sehingga lebih nyaman, lebih comfortable. Sekali lagi itu subjektif ya. BTW unit yang gue tes ini adalah yang tipe CBS. Kenapa gue bisa tahu? Karena tidak ada sensor ABS di bagian cakram depan. Untuk dari sektor pengereman masih lumayan bagus nih, cuman emang yang kiri agak keras nih. Mungkin kampas remnya mulai agak-agak menipis mungkin. By the way, tumben banget loh. Ini kan gue lagi review, gue mau tes filtering, tapi nggak macet sama sekali. Ya kayak gini doang ngerayap, dan ini nggak bisa dibilang tes filtering. Ini mah namanya tes nyalip. Oke lah, kayaknya sih kalau dari filtering kurang lebih sama aja dengan Honda PCX ya. Karena bodinya sama-sama lebar, walaupun ya memang lebih lebar Honda PCX sih. Ya, gue nggak nemu macet dari tadi teman-teman. Jadi ya gua anggap aja nih filtering kurang lebih sama ya dengan PCX. Walaupun nih bodi lebih ramping, tapi stangnya dia lebih lebar. Jadi mungkin kalau agak ada penyulitannya mungkin di bagian stangnya sih. Menurut gue seperti itu. Oke, akhirnya kita ketemu macet. Saatnya kita filtering ganggu. Apakah gue bisa filtering dengan menggunakan Honda ADV ini? Oke, dari usaha gua mencari filtering atau mencari tempat macet, kesimpulannya adalah untuk filtering ini kurang lebih 11-12 dengan PCX. Tapi kalau PCX itu lebarnya dari depan ke belakang, ini lebarnya cuma di bagian stang aja, karena bagian bodinya juga memang lebih sempit. Oke, kita sampai di titik kesimpulan. Honda ADV 150 ini adalah usaha dari Astra Honda Motor untuk bikin segmen bermain di off-road kecil-kecilan, nggak bisa yang off-road ekstrim banget, yang dimana kompetitornya belum ada yang bermain di semi off-road. Untuk di kelas 150 cc kompetitornya belum ada yang main ya, di kelas 150 cc. Gue ulangin lagi tuh. Apakah motor ini worth it untuk dibeli? Worth it jika teman-teman senang dengan stang fat bar, terus bagasi besar, dan yang pasti senang dengan bantingan suspensinya yang sekali lagi lebih nyaman dibandingkan dengan Honda PCX 150. Tapi kalau teman-teman pengen yang bagasinya lebih besar lagi, ya silahkan beli Honda PCX 160, karena Honda PCX 160 itu bagasinya lebih lebar dibandingkan dengan Honda ADV 150. Selisihnya kurang lebih 2 liter. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Gua pamit undur diri, bye bye.